Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, ikhwan fillah wa akhwati fillah, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini, badal maghrib, kita kembali dipermudah oleh Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita, membahas pembahasan akidah. Yang pertama masalah akidah dari kitab Lumatul I'tiqad, yaitu tentang masalah akidah, yang dimana kita melihat lagi pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat. Sebelumnya adalah tentang Rasulullah SAW, dimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya Imam Ibnu Qudamah itu mengatakan Rasulullah SAW itu Nabi yang terakhir. Beliau juga adalah Nabi yang Rasul yang paling afdal atau Sayyidul Mursalin. Kemudian dikatakan lagi seorang muslim itu harus beriman pada nubuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu adalah Nabi yang terakhir. Kemudian pada hari kiamat nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan syafaat. Kemudian tidaklah surga itu dibuka kecuali Nabi SAW itu memasukinya terlebih dahulu, lalu diikuti oleh umatnya ketika itu. Nah, kemudian ada keutamaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kekhususan dari Nabi Muhammad SAW, kita telah bahas kemarin. Sekarang kita lihat apa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, wa afdalu ummatihi Abu Bakrin As-Siddiq, summa Umar Al-Faruq, summa Utsman Zunnurain, summa Ali Al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in. Lima rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qal kunna naqul wan nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyun Abu Bakrin summa Umar summa Utsman summa Ali fayablughu dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Di antara umat ini yang terbaik, yaitu yang terbaik dari umat Muhammad. Ya, kemarin kita sudah sebut umat Muhammad yang paling terbaik itu para sahabat. Di sini yang paling terbaik dari umatnya adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah Umar Al-Faruq. Kemudian Utsman Zunnurain yang memiliki dua cahaya. Kemudian Ali Al-Murtada. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Karena ada hadis dari Ibnu Umar, ia katakan kami dahulu mengatakan, dan Nabi SAW ketika itu masih hidup, bahwasanya para sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kami mengurutkan seperti itu tadi, mulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Lalu hal ini, penyebutan ini sampai pada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Jadi urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan ketika itu Nabi SAW tidak mengingkari hal ini ketika sampai pada Nabi SAW. Maka kesimpulannya beberapa hal di sini yang bisa kita ambil dari perkataan Ibnu Qudamah yang tadi disebutkan. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi. Ini biar kita tahu kenapa akidah ini kita pelajari terlebih dahulu atau pahami terlebih dahulu tentang para sahabat. Dikarenakan Rasulullah SAW itu dapat wahyu dari Allah
Kemudian yang menyampaikan kepada kita itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian kalangan itu mencela sebagian sahabat atau mencela seluruh sahabat Nabi. Jadi mereka mencela sebagiannya, mengagungkan berlebihan sebagian yang lain, dan ada yang tidak mengimani sahabat saya kecuali dari kalangan ahlul bait, seperti sikap gulu atau berlebihan dari orang-orang Syiah Rafidhah. Makanya akidah ini perlu dijelaskan, perlu dipaparkan untuk menjelaskan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu benar-benar menghormati dan mengagungkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat di sini apa yang dimaksudkan dengan sahabat. Bentuk jamaknya atau pluralnya itu adalah ashab. Sedangkan kalau makna sahabi atau sahabat, yaitu sahabat Nabi SAW, pengertiannya kalau disebutkan ada pengertiannya dari Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, dan kalau kita lihat di sini ini pengertian secara umum yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau katakan sahabat itu adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beriman dengannya, lalu beriman padanya. Itu beriman pada siapa? Nabi SAW. Dan mati dalam keadaan beriman. Berarti di sini ada 3 unsur di dalamnya kalau kita mengartikan sahabat. Yang pertama berarti bertemu dengan Nabi SAW. Yang kedua, beriman kepada beliau. Yang ketiga, mati. Yang ketiga itu mati dalam keadaan beriman. Jika 3 unsur ini tidak ada, berarti tidak disebut sahabat. Contoh yang pertama, tidak bertemu dengan Nabi walaupun semasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bertemu dengan Nabi, namun semasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi yang ada di Ethiopia, yang ada di Habasyah. Habasyah itu negara sekitar Ethiopia dan Sudan bagian selatan. Orang hitam berarti. Nah, ketika itu Raja Najasyi itu masuk Islam. Pas ketika Nabi SAW itu hidup, makanya ketika Raja Najasyi itu meninggal dunia, tidak ada di kalangan umatnya itu, masyarakatnya itu menyolatkan Raja Najasyi. Ya, dikarenakan berbeda keyakinan dengan Raja Najasyi. Maka ketika itu Nabi SAW jauh-jauh dari Jazirah Arab itu melakukan sholat jenazah, yaitu sholat gaib bentuknya. Karena jenazahnya tidak ada, berarti jadinya sholat gaib. Nah, adapun tentang masalah sholat gaib, ini perbedaan ulama. Ada perbedaan ulama tentang pensyariatannya. Ada yang mengatakan tadi secara umum sholat gaib itu boleh untuk siapapun. Jadi ada teman misalnya meninggal di pulau lain dari pulau Jawa ini, kemudian kita sholatkan dari sini, tidak ada jenazahnya, boleh. Namun sebagian ulama berpendapat sholat gaib cuma ada hanya untuk jenazah yang belum disolatkan. Seperti di sini Raja Najasyi. Ya, seperti di sini Raja Najasyi, tidak ada yang nyolatkan kan? Tidak ada yang menyolati dia dengan sholat jenazah. Padahal jenazah itu punya orang yang hidup itu mesti melakukan 4 hal. Mandikan, terus mengafani, terus menyolatkan, menguburkan. Ini kan tidak dilakukan. Maka ketika tahu Rasulullah SAW tahu Raja Najasyi meninggal dunia, dapat kabar, lalu mereka menyolatkan para jamaah yang ada di masa Nabi SAW dulu, itu menyolatkan Raja Najasyi meskipun dari jauh. Namun cuma khusus untuk Raja Najasyi saja.
Tidak untuk sahabat-sahabat yang lainnya yang tahu beritanya itu jauh, dia itu meninggal dunia, kemudian dilakukan sholat gaib semacam tadi. Nah, ini pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga, sholat gaib itu cuma berlaku untuk para tokoh yang punya peran besar pada umat Islam. Yang punya peran besar pada umat Islam. Jadi ada pendapat pertama, ini yang termasuk juga dalam pendapat mazhab Syafi'i, pokoknya sholat gaib itu berlaku secara umum. Kemudian yang kedua, sholat gaib itu hanya untuk jenazah yang belum disolatkan. Kemudian yang ketiga, sholat gaib itu berlaku, tetap bisa berlaku meskipun di tempat lain sudah disolatkan, berlaku untuk tokoh-tokoh penting yang punya peran besar pada Islam. Misalnya ada ulama di Saudi Arabia meninggal dunia, kemudian kita di sini melakukan sholat gaib, boleh. Cara sholatnya sama seperti sholat jenazah. Berapa kali takbir? 4 kali takbir. Ada rukuk atau sujud? Ada rukuk atau sujud atau tidak? Tidak ada rukuk dan sujud. Baik. Jadi ada 3 pendapat seperti tadi. Nah, kita balik tadi. Ada orang yang punya sifat di sini. Yang pertama, bertemu dengan Nabi. Berarti Raja Najasyi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Syekh Shalih Fauzan katakan Raja Najasyi tidak masuk sahabat, dia masuk kalangan tabi'in. Tidak bertemu. Namun punya keutamaan tadi sampai Nabi SAW melakukan sholat gaib untuknya. Karena di tempatnya itu belum disolatkan jenazahnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Beriman pada Nabi SAW. Ada yang bertemu Nabi namun tidak beriman kepada beliau. Seperti pembesar kafir Quraisy. Abu Jahal beriman atau tidak? Tidak beriman. Abu Lahab tidak beriman. Paman Nabi SAW bertemu dengan Nabi, merawat beliau setelah orang tuanya dua-duanya meninggal dunia. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian Abu Thalib hidup dengan Nabi SAW. Ya. Bawa Nabi SAW sampai pergi ke luar daerah, kemudian bertemu dengan bertemu dengan seorang pendeta yang mengabarkan bahwasanya ini kamu telah membawa seorang anak yang nanti pada masa akan datang akan menjadi seorang nabi. Apa buktinya? Nah, coba lihat pohon-pohon itu pada tunduk merunduk ketika Nabi SAW itu lewat. Ya, pendeta ini katakan demikian. Makanya Nabi SAW itu dijaga baik-baik ketika itu oleh kakeknya tadi Abu Thalib. Namun sayangnya Abu Thalib itu tidak masuk Islam, maka tidak disebut sahabat. Namun ada paman Nabi SAW yang masuk Islam. Itu siapa? Hamzah. Siapa lagi? Abbas. Hamzah dan Abbas bin Abdul Muthalib. Keduanya itu masuk Islam. Ya, bisa disebut sahabat karena bertemu dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman dengan Nabi, kemudian mati dalam keadaan beriman. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah dari sahabat mati dalam keadaan beriman. Kalau dia bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi SAW, namun tidak beriman ketika matinya. Karena ada di kalangan sahabat itu setelah Nabi SAW meninggal dunia, itu ada yang murtad. Maka ketika itu tidak masuk dalam penyebutan sahabat Nabi SAW. Nah, sekarang jumlah sahabat Nabi SAW itu berapa? Di sini ada beberapa penyebutan dari para ulama tentang jumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam As-Suyuti, ini ulama Syafi'i ya, itu mengatakan jumlah sahabat Nabi SAW mi'ah alf wa arba'a wa ishruna alfan, 100.000 plus 24.000 berarti berapa? 100.000 plus 24.000, 124.000. Ini penyebutan bahasa Arab seperti itu. Mi'ah alf wa arba'ah wa ishruna alfan. Ya, berarti 124.000. Ada lagi adat yang lainnya, jumlah yang lainnya mi'ah wa arba'ah asyara alfan, 114.000. Ada lagi yang mengatakan mi'ah wa arba wa ishruna alfan, 124.000. Tadi sama ya jumlahnya, 124.000.
Ya pokoknya sekitar itulah. Ya, sekitar itulah jumlahnya. Ada yang bilang 114.000, ada yang bilang 124.000. Kalau kita bahas hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ketika itu kan jadi perbincangan di antara para sahabat. Siapa 70.000 tadi? Ya, yang masuk surga tanpa hisab, tidak ada hisab, tanpa siksa. Maka kalau 70.000 diborong sama sahabat semua, ya berarti kita di zaman saat ini itu nggak ada. Apalagi dengan alay-alay gitu, nggak ada peluang. Karena diborong semua oleh sahabat Nabi SAW. Berarti 70.000 dari 124.000, separuhnya kan berarti. Separuhnya sudah diambil sama sahabat berarti. Sudah habis. Ya, cukup separuh sahabat saja sudah masuk 70.000. Ya, cukup separuh sahabat saya sudah masuk 70.000. Namun ketika itu Nabi SAW katakan, para sahabat ketika memperbincangkan, ada yang katakan itu sahabat Nabi SAW, ada yang katakan itu adalah orang yang baru, orang yang masuk Islam sedari kecil itu tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Dan kemudian Nabi SAW keluar, diskusi tadi Nabi SAW itu tidak tahu, dan Nabi SAW kabarkan pada para sahabat mereka itu punya sifat. Ya, mereka punya sifat yang pertama tidak minta diruqyah. Kemudian sifat yang kedua tidak minta dikei. Kemudian sifat yang ketiga tidak tatayyur. Tatayyur apa? Beranggapan sial, pesimis ketika dapati waktu, tempat, tanggal tertentu, angka tertentu, sehingga dia mengurungkan niat untuk melakukan suatu hajatan. Kalian dengan angka apa yang kasial? 13. Ya, atau sebagian kalangan itu katakan, oh jangan sampai lakukan hajatan nikah, ini jangan sampai jatuh pada tanggal simbah niku mati, ya, atau orang tua itu mati. Ya, kalau pakai kayak gini itu yang nikah ini berat sekali, perhitungannya itu sulit sekali, apalagi sudah pakai hitung-hitung cocokan tanggal-tanggal lahir. Ya, pakai cocokan tanggal lahir, pakai ilmu primbon misalnya. Selamat tinggal, nanti kamu akan sulit sekali untuk nikah kalau seperti itu. Makanya dakwah orang tua baik-baik saat ini, jangan sampai orang tua masih punya tatayur seperti ini. Ya, jangan sampai punya tatayur seperti ini. Kalau hitungannya itu nggak pas, walaupun kamu cinta mati sama perempuan tadi, wah itu ruwatnya sulit sekali. Untuk bersihkannya sulit sekali. Ya, bersihkan dari sial tadi sulit sekali. Ya, makanya dakwahi orang tua dulu baik-baik sebelum nikah. Jangan salahkan orang tua nantinya karena kamu belum dakwahin. Ya, siapa suruh nggak dakwah dari sekarang? Mumpung ada kesempatan, masih 2 tahun lagi saya mau nikah, atau masih 10 tahun lagi? Ya, masih 2 tahun lagi mau nikah gitu misalnya. Dakwah masih ada kesempatan 2 tahun. Suruh orang tua ngaji, suruh orang tua nimba ilmu. Ini paham ini. Kalau orang tua sudah paham ini, wah dimudahkan. Mungkin hari ini kamu pingin nikah juga orang tua mau itu. Wah ini insya Allah hari baik ini. Kamu pingin sekarang itu langsung dicarikan terus nikah. Mungkin. Ya. Tadi pertama apa? Tidak minta diruqyah. Terus tidak minta dikai. Terus tidak tatayyur. Terus yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb mereka itu tawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal tadi itu semua kembali kepada poin yang keempat untuk masuk 70.000 tadi, yaitu sifat 3 tadi. Tidak minta diruqyah itu karena tawakalnya kurang. Kalau dia itu minta diruqyah, tidak minta dikai. Kalau minta dikai mengobati dengan besi panas, itu tawakalnya juga dikurang karena cuma bergantung pada pengobatan itu. Sama halnya seperti kita bergantung pada obat atau bergantung pada dokter. Kemudian yang ketiga tadi beranggapan sial, itu tawakalnya jelas kurang. Mau berbuat sedikit, wah nanti kena sial, yang kena musibah nanti. Mau melakukan hajatan sendiri, aduh ini bulan surah nggak bisa. Ya, nggak bisa, tawakalnya kurang. Makanya intinya ini pada yang keempat. Hadis ini 70.000 tadi, hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa tadi kembali kepada sifat tawakal. Jadi hadis ini menunjukkan orang-orang yang tawakalnya penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke jumlah sahabat tadi berapa berarti? 114.000 atau 124.000. Ya, jumlah sahabat. Walaupun
angka persisnya kita tidak bisa tentukan di sini. Pokoknya sekitar itulah. Ya, sekitar itu jumlah sahabat. Berarti banyak sekali yang tadi punya sifat bertemu dengan Nabi SAW. Terus kedua dalam keadaan beriman. Yang ketiga mati juga dalam keadaan beriman. Maka kalau ada yang bertemu kemudian beriman ketika Nabi SAW hidup, namun ketika dia mati itu dalam keadaan murtad, maka tidak disebut sahabat. Nah, kemudian kita lihat di sini sahabat yang utama adalah, kita lihat dulu sifat sahabat. Ini disebutkan oleh Nabi SAW di antara sifat sahabat, ya, atau keistimewaan para sahabat Nabi SAW, mereka adalah generasi terbaik. Di antara keistimewaan para sahabat, mereka itu adalah generasi terbaik. Lihat sabda Nabi SAW berikut ini. Khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah umatku, yaitu para sahabat yang hidup di masa Nabi SAW. Kemudian generasi sesudahnya, yaitu para tabi'in. Dan kalau kita kompromikan, kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lainnya, Nabi SAW itu katakan yang datang sesudahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Berarti generasi yang paling baik yaitu generasi para sahabat Nabi SAW. Saya contohkan untuk memahami hal ini. Kalau ingin ditanyakan tentang keadaan saat ini, silakan dibandingkan dengan keadaan dulu. Misalnya Nabi SAW itu memerintahkan qa'ru masajidin nisa, ya, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik tempat sholat bagi wanita itu adalah di bagian paling dalam dari rumahnya. Sebaik-baik sholat bagi wanita adalah di bagian paling dalam dari rumahnya. Apa yang dimaksudkan dengan hadis ini? Wanita itu lebih baik sholat di rumah dibandingkan dengan di masjid. Tadi dikatakan qa'run. Qa'run itu bagian dalam. Kalau sumur dasarnya itu namanya qa'ru. Dasarnya. Jadi bagian dalam, tidak kelihatan sama sekali dari luar. Maka kalau mau dibandingkan, ada di dalam rumah itu ruang tamu. Ruang tamu depan ya. Ada ruang tengah, ada kamar. Ya kan? Mana yang lebih bagus kalau begitu untuk sholat? Bagi wanita di bagian paling dalam dari rumahnya. Bagian dalam dari rumahnya. Kalau dalam kamarnya sendiri ada kamar lagi kecil lagi, ya, itu lebih bagus lagi. Orang-orang Arab itu di kalangan bangsa Arab itu kalau tempat perhiasan wanita ada sendiri lagi, di bagian dalam lagi, lebih tersembunyi. Kalau tempatnya seperti itu, tempat itu lebih afdol lagi untuk sholat bagi perempuan. Nah sekarang ada yang mungkin bertanya, Ustaz, untuk zaman ini, mungkin zaman dulu itu banyak wanita yang buat fitnah sehingga disuruh sholat di rumah. Banyak yang menggoda sehingga sholat di rumah. Sedangkan kalau untuk saat ini tidak seperti itu. Kalimatnya benar atau tidak? Hah? Kalimatnya benar atau tidak? Lebih gila mana wanita dulu ya pada saat ini? Hah? Lebih pamer aurat mana wanita dulu apa saat ini? Hah? Sekarang mau lihat atas, lihat bawah, saya serba salah kan? Lihat atas, aduh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat bawah, aduh astagfirullah, banyak-banyak istighfar. Berarti kalimatnya benar enggak tadi? Salah. Hadis tadi tetap berlaku loh, yang tadi saya sebut hadisnya itu berlaku sampai saat ini. Orang mau utak-atik hadis ini nggak bisa. Pakai gitu, lihat keadaan wanita saat ini coba. Sudah dari rumah sudah siapkan rukuh, mungkin sudah siapkan loh. Namun ditenteng itu. Dia pakai utensil loh dari rumah itu. Ya, dandan menor keluar rumah sampai enggak masjid loh. Itu wanita zaman sekarang ini loh. Istilah kerennya zaman now ya. Istilah zaman now itu kayak gitu. Mau bandingkan dengan dulu, berarti untuk wanita sekarang lebih baik suruh sholat di mana? Hah? Lebih baik suruh sholat di mana? Suruh sholat di rumah. Sekarang lebih diuntungkan daripada zaman dulu. Zaman dulu itu perselingkuhan sedikit. Ada perselingkuhan, namun 1-2 kasus. Sekarang coba perselingkuhan itu berapa kali satu hari coba? Bisa dihitung.
Rusaknya wanita bagaimana? Zaman sekarang lebih rusak. Masa pakai kalimat kayak gitu untuk melegalkan wanita itu sholat di masjid misalnya? Boleh sebenarnya sholat di masjid, nggak masalah. Cuma kalau membandingkan mana yang lebih afdol, hadis tadi dipakai. Hadis ini tidak berubah loh maknanya. Hadis ini tidak berubah maknanya, tetap berlaku. Ini kalimat tadi itu salah kaprah. Sampai ada yang buat tulisan sendiri di internet itu sampai menunjukkan dalil-dalil afdolnya wanita. Saya bilang dari usul fikihnya pun salah. Tidak memahami hadis yang umum, tidak memahami hadis yang khusus untuk perempuan. Gak paham usul fikih. Buat tulisan panjang lebar menyatakan dalil-dalil ini yang mendukung wanita itu sholat di masjid lebih utama. Dalil tadi itu jelas sekali, nggak bisa ditakwil, nggak bisa diselewengkan maknanya. Itulah orang-orang yang nggak paham. Makanya ketika ketemukan dalil itu bukan hanya sekedar pakai dalil, namun ada cara-cara untuk pakai dalil tadi nggak sembarangan. Ada dalil yang sifatnya umum, ada dalil nanti yang mengkhususkan lagi. Nabi SAW katakan sholat di masjid, sholat berjamaah lebih afdal 27 derajat. Ini apa maksudnya? Ini cuma berlaku untuk laki-laki. Karena tadi dikompromikan dengan hadis sholat wanita itu lebih baik di rumahnya. Namun tidak ada masalah sholat ke masjid bagi wanita, boleh sholat ke masjid, nggak masalah. Karena Nabi SAW itu mengatakan jangan halangi para wanita kalian, istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. Ada cucu dari Umar, yaitu anaknya Ibnu Umar, anaknya Ibnu Umar, komplit Ibnu Umar punya anak lagi, berarti cucunya. Ketika itu dia katakan ketika mendengar hadis ini, saya akan larang istri saya pergi ke masjid. Maka dibantah oleh Ibnu Umar, tadi saya sudah sebut hadis tadi. Jangan kamu larang istri-istrimu kalau dia mau pergi ke masjid, silakan pergi ke masjid. Karena memang dalam beberapa riwayat ditemukan Nabi SAW itu mempersilakan wanita untuk keluar dari masjid terlebih dahulu, baru laki-laki itu keluar. Oh, berarti ada yang sholat di masjid. Namun bukan wajib seperti laki-laki, bukan jadi keharusan seperti laki-laki. Ya, bukan keharusan. Maka hadis tadi tetap berlaku. Ini contoh tadi pengamalan hadis tadi. Khairul quruni, khairun nasi quruni. Khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah pada umatku, yaitu sahabat-sahabatku yang tadi bertemu aku, kemudian beriman padaku, kemudian mati di atas iman. Kemudian yang setelahnya dan setelahnya lagi. Dan makin mundur zamannya itu sampai saat ini, ya, maka itu akan makin rusak. Dilihat dari keseluruhan umat, bukan kita bahas individu, bukan bahas person, ya, bukan bahas personnya, namun keadaan umatnya makin jauh dari masa kenabian SAW itu makin rusak. Nah, kemudian keyakinan tentang para sahabat lagi yang lainnya. Kalau tadi keistimewaan para sahabat, mereka adalah sebaik-baik umat. Jadi kalau sebaik-baik umat berarti ini murid-murid terbaik dari Nabi SAW. Kemarin kita sudah sebut sahabat juga punya keistimewaan. Sahabat Nabi Muhammad dibandingkan dengan sahabat nabi-nabi yang lainnya lebih afdol sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa punya sahabat, ya, Hawariyun punya sahabat. Nabi Musa punya sahabat, Nabi Ibrahim punya sahabat. Mau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya, sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad SAW lebih utama. Ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Nabi SAW. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini tentang keyakinan pada sahabat, tadi sudah kita sebutkan perkataan Ibnu Qudamah, berarti sahabat itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Sahabat itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Contoh di sini kalau kita bahas dari individunya tadi yang lebih utama 4 ini. Ya, contoh yang kita bahas dari individunya 4 ini, yaitu siapa tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.
Kalau orang Syiah itu memajukan Ali jadi nomor satu, ya, memajukan Ali bin Abi Thalib itu jadi nomor satu. Ahlussunnah wal Jamaah bukan. Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini sesuai dengan urutan tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini sudah jadi urutan. Dan juga nanti para sahabat itu berbeda keutamaannya dilihat dari masuk Islamnya. Dilihat juga dari jihadnya. Ada juga dilihat dari hijrahnya. Ada juga dilihat dari pertolongannya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dilihat dari hijrahnya, sahabat muhajirin lebih utama daripada sahabat ansar. Sahabat muhajirin itu lebih utama daripada sahabat ansar. Sampai-sampai karena lantaran ini sahabat ansar itu sangat mencintai sekali sahabat muhajirin. Muhajirin itu yang dari Mekah berhijrah ke Madinah. Ansar itu penduduk asli Madinah. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim. Lihat pada kalimat yang terakhir, mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Berarti kalangan Ansar itu benar-benar mencintai kalangan Muhajirin. Sampai ceritanya di antara mereka itu rela istrinya itu diambil oleh sahabat Muhajirin. Bukan dipakai untuk selingkuh saja dengan istri saya, bukan. Namun ada Abdurrahman bin Auf itu saudagar kaya raya, jadi nggak punya harta apa-apa dan nggak bawa istri juga ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf sudah terkenal kaya, ya, dia rela berhijrah dan tinggalkan apapun. Makanya hijrah itu memang berat sekali. Suruh pindah tadi dari keadaan dia itu kaya sekali, pindah ke kota yang baru, yang dia itu harus mulai bangun bisnis lagi dari awal. Istri juga dia tinggalkan. Maka ada sahabat Ansor ini tawarkan kepada Abdurrahman, Abdurrahman gimana? Saya punya istri 2. Ya, kamu pilih mana yang paling kamu sukai. Coba lihat. Ini kalau kita itu paling kamu yang dapat yang jelek saja ya. Ini enggak. Milih yang paling kamu sukai. Kamu senang yang ini, saya nanti ceraikan. Selesai masa iddahnya, silahkan kamu nikahi. Buru-buru mikir istri 2, 1 aja belum. Mau kasih orang itu gimana? Ya, ini 2 tadi. Maka Abdurrahman punya prinsip, saya nggak mau minta-minta, saya nggak mau dikasih gratis semacam itu. Saya tetap kerja. Dia akhirnya itu kerja, pergi ke pasar, berdagang. Akhirnya pelan-pelan dia jadi saudagar yang kaya raya. Kembali lagi menjadi saudagar yang kaya raya. Ini contoh. Kaum muhajirin itu lebih utama daripada kaum ansar. Dan kaum muhajirin itu juga yang berhijrah tadi, mereka juga bertingkat-tingkat. Tentu saja khulafaur rasyidin itu lebih utama daripada sahabat-sahabat muhajirin yang lainnya. Tadi yang kita sebut khulafaur rasyidin yang 4 tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lebih utama daripada sahabat-sahabat muhajirin yang lainnya. Dan juga ada yang punya keutamaan lagi, 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Dari 10 ini 4 sudah masuk. Yang tadi khulafaur rasyidin. Berarti sisa berapa? 6. Yaitu 6 ini Az-Zubair bin Awwam, Tolha dulu. Tolha. Kemudian yang ke berarti tadi ke-5 Tolha. Terus yang ke-6 Az-Zubair bin Awwam. Sudah 6 ya. Yang ke-7 Abdurrahman bin Auf. Yang ke-8 Sa'ad bin Abi Waqqas.
Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini yang para ulama sebut dengan al-asyara al-masyhud lahum bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga, yang sudah dijanjikan masuk surga. Karena Nabi SAW menyebutkan mereka 10 orang ini dalam satu hadis. Ya, menyebut Abu Bakar di surga, menyebut Umar di surga, menyebut Utsman di surga, menyebut Ali itu di surga, menyebut tadi Thalha, Az-Zubair, terus Abdurrahman bin Auf, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Sa'id bin Zaid, terus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini lebih utama daripada, yaitu sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam lebih utama daripada sahabat-sahabat yang masuk belakangan. Allah katakan dalam surat Al-Hadid ayat ke-10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama antara orang yang berinfak sebelum Fathul Makkah dan berperang. Berarti yang dulu-dulu masuk Islam itu lebih utama. Maka Khadijah itu lebih utama nantinya daripada orang-orang yang masuk Islam belakangan. Khadijah istri Nabi SAW itu yang pertama kali masuk Islam. Bahkan yang diajarin wudhu pertama kali dan sholat pertama kali itu Khadijah. Dan Khadijah itu diajarkan wudhu dan diajarkan sholat sebelum sholat itu jadi wajib. Karena Khadijah itu meninggal dunia sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Padahal ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, Nabi SAW baru diwajibkan sholat. Kemudian sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar itu lebih utama daripada yang tidak ikut. Juga yang mengikuti Bai'atur Ridwan itu juga lebih utama. Namun kalau keutamaan secara mutlak, secara umum itu mulai dari Khulafaur Rasyidin. Ya, mulai dari Khulafaur Rasyidin. Lalu dari Khulafaur Rasyidin itu yang 4 ada urutannya tadi seperti kita sebut, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan kalau tentang keutamaan Abu Bakar sudah sangat ma'ruf sekali. Beliau itu orang-orang termasuk orang juga yang pertama masuk Islam, kemudian mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia punya anak putri juga, Aisyah radhiyallahu anha itu jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Khadijah itu meninggal dunia, baru saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam poligami. Ketika dengan Khadijah belum. Setelah Khadijah meninggal dunia, ada pilihan ketika itu, wahai Rasulullah, kenapa kamu tidak menikah saja? Kalau mau dengan yang janda ada Saudah binti Zam'ah. Kalau mau dengan yang perawan ada Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika itu Nabi SAW itu menikahi Saudah terlebih dahulu. Menikahi Saudah itu ketika usia Saudah itu sekitar 55 tahun. Sekitar 55 tahun. Kemudian setelah itu baru nantinya menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, keutamaan Abu Bakar dilihat dari putrinya yang dinikahi oleh Nabi SAW. Ya, putrinya yang dinikahi. Begitu juga keutamaan Umar bin Khattab juga dilihat dari putrinya dinikahi oleh Nabi SAW. Yaitu siapa? Hafsah binti Umar. Keutamaan Utsman dilihat dari putri Nabi SAW yang dinikahi oleh Utsman. 2 sekaligus. Namun menikah dengan satu duluan, yaitu Ruqayyah. Kemudian setelah itu Ruqayyah meninggal dunia. Maka ketika itu pas juga Rasulullah SAW mendapati berita duka Khadijah juga meninggal dunia.
Dan Khadijah meninggal dunia, kemudian Hafsah ditinggal mati suaminya. Maka ketika itu ya Rasulullah SAW itu mau menikahi Hafsah, tapi Umar itu menawarkan terlebih dahulu kepada Abu Bakar dan kepada Utsman bin Affan. Namun Abu Bakar itu menolak, saya tidak mau menikahi Hafsah. Utsman juga menolak, saya tidak mau menikahi Hafsah. Umar marah ketika itu. Ini saya tawarkan pada orang-orang yang baik kok nggak mau. Jadi dalil juga boleh orang tua menawarkan putrinya pada orang soleh. Pingin seperti itu, ya? Boleh orang tua menawarkan putrinya pada orang soleh. Oh itu enak sekali itu kalau kalian ditawarkan itu. Yang jomblo itu langsung orang tanya, gimana? Saya ada putri ini, kamu mau nggak? Nah, luar biasa itu. Diboleh. Seperti ini keadaannya. Jadi boleh tadi dengan cara laki-laki yang nanti mau melamar perempuan, atau perempuannya malah ditawarkan, anak putrinya malah ditawarkan. Seperti kasusnya ya Hafsah ketika ditawarkan oleh Umar pada Abu Bakar dan Utsman. Namun Abu Bakar nggak mau karena tahu Rasulullah SAW mau melamar Hafsah. Utsman juga nggak mau karena tahu Rasulullah SAW mau melamar Hafsah. Kemudian Rasulullah SAW itu menikah Hafsah. Ketika itu dia janda 18 tahun. Ya, baru kemudian setelah itu Utsman mendapatkan putrinya, putri Nabi SAW. Tadi setelah Ruqayyah, Nabi SAW itu menikahi Ummu Kulsum. Berarti Rasulullah SAW ya mendapatkan istri tadi Hafsah, ya kan? Mendapatkan istri tadi Hafsah. Kemudian Utsman mendapatkan istri siapa? Ummu Kulsum. Utsman mendapatkan lebih baik daripada Hafsah. Karena dapat putrinya Nabi SAW, ya kan? Mendapatkan putrinya Nabi SAW. Umar nggak usah khawatir, dia tadi tinggalkan si Abu Bakar, nggak dapat juga dari Utsman, malah dapat yang lebih mantu yang lebih afdol, yaitu mendapatkan Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak dapat sekarang ini, nggak dapat nawar-nawar diri itu nggak dapat, oh jangan khawatir. Nanti siapa tahu dapat yang lebih baik. Tadi keutamaan dari Abu Bakar yang terakhir. Ya, nanti insyaallah untuk keutamaan tersebut kita akan bahas pada kesempatan berikutnya bismillah. Ya itu saja, insyaallah kita ketemu lagi pada pekan depan. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.